Junior kah atau Wolfie kah yang dimana ladies ini sering banget melakukan setup tuh 1-3, entah yang satu di belakang atau satu tuh di depan. Dan bahkan kali ini kita melihat kembali setup yang sama juga. Namun GPX sedang sedikit kebingungan untuk bisa bergerak mau ke kiri atau ke kanan dan bahkan kali ini bakal melanjutkan untuk mendapatkan satu checkpoint di tengah-tengah. Yes, betul. Dan satu buah checkpoint udah secure dengan sangat rapih oleh tim GPX. Di Taeyong dan juga Asya bersama-sama mereka berbondong-bondong dengan kurang baginya mengamankan bagian sisi high ground. Dan saat ini belum ada fight lagi yang terjadi, belum ada tembakan lagi. Masih sama-sama aman untuk saat ini mereka berusaha untuk menyisiri juga. Circling around dilakukan juga di bagian area Sunhawk kali ini. Yes, dan lagi-lagi kita ngomongin Sunhawk ya, ketika tempo di early-nya itu ada beberapa elimination atau ada beberapa pertemuan mid to late game, itu akan terjadi sebuah kepasifan yang luar biasa. Karena ini kan kita ngomongin map kecil, Ya. yang dimana ruang geraknya juga kecil. Namun yang mereka bisa upayakan adalah mendapatkan sebuah kempon, mereka tahanin aja. Atau mungkin yang mau bermain di open field seperti Dewa United, mereka akan melakukan setup yang lebih lebar lagi. Gimana caranya dari Dewa United sekarang untuk bisa masuk ke dalam circle-nya nih? Betul, begitu pula halnya dengan Unfaida. Bagaimana caranya mereka bisa mendefense area mereka, mendefense compound mereka karena lihat dari pergerakan Riel. Hah? Mengendap-endap berusaha untuk membuka kontesnya mungkin ke bagian dalam dari compound tim Unfaida. Tapi nampaknya Nets belum dikokang, masih cukup ragu tentang posisi pasti player demi player dari tim Unfaida. Harusnya sih mendengar step sih dari Real. Real tuh mendengar ada beberapa step di dalam rumah dan masih menghitung juga nih kira-kira ada berapa orang ya di dalam rumah. Makanya mereka masih menunggu-nunggu juga sama halnya juga dengan GPX. Kayaknya lagi menunggu apa gue nggak tahu karena Zota udah di take down gitu. Zota udah di take down, udah diculik di dalam rumah dan hanya tersisa Asha dan Gempi itu yang mungkin membuat GPX tarik mundur kembali dan nggak jadi berusaha untuk melakukan retake rumah tersebut. Wow, di Taeyong diculik, Zota diculik dan tinggal Gempi sama Asya yang harus bisa berjuang juga. Tapi nampaknya perjuangan dari Divi mungkin akan dihentikan langkahnya karena dari tim BNW semakin lebih agresif lagi mendapatkan beberapa angle. Bahkan Divi langsung dipulangkan juga menjadi sebuah poin eliminasi untuk masuk ke dalam tim BNW Ayane. Yang kali ini juga udah mulai bergerak juga berusaha untuk menyusuri lagi 430 meter jarak yang harus mereka tempuh untuk masuk ke dalam bagian play zone. Agak sedikit jauh ya dan ini udah masuk zona keempat. Jadi kalau misalkan health point atau health barnya nggak pakai boostingan ini bakal cukup berasa untuk DPS-nya. Namun dari BNW untungnya mereka masih ada beberapa boostingan. Tapi untuk IC udah nggak punya healing kit sama sekali. Nggak terlalu banyak waktu yang mereka bisa manfaatkan. Tapi hati-hati Bonafide. Tony Montana sudah siap untuk memberikan surprise happy birthday ke arah IC. Dan itu dia happy birthday to you. Dan bakal langsung diucapkan selamat ulang tahun saja. Dan untuk Ayane kali ini akan berupaya untuk melakukan backup fire. Tapi sedikit terlambat karena blue zone-nya juga menghimpit dan sedikit membuat Ayane panik. Wow, tidak aware dengan posisi dari seorang Tony Montana yang menyebabkan seorang IC ditumbangkan. Tapi hati-hati, counter juga diberikan dari seorang Ayane, dilemparkan Molotov, dilemparkan net juga bahkan dikokang 3-2-1 coba dimatangkan. Dan akhirnya net dari seorang Ayane mampukah connect ke play di tim Tony Montana dan akhirnya masih terlalu jauh di bagian belakang backline dari tim Tony Montana. Ya sejauh ini nampaknya Ayane masih bisa melakukan revive tapi masalah ini zonanya udah mulai nutup kembali sih. Gue gak tahu berapa lama waktu yang mereka miliki dan Unfaida habis chicken terbitlah Tusun dipulangkan oleh Alter Ego begitu saja karena mungkin Alter Ego merasa gak terima ayamnya diambil oleh Unfaida di match kedua tadi. Ya betul dan juga mampukah dari Kute bisa mempertahankan area mereka karena Grim juga udah mulai semakin lebih meningkatkan lagi agresivitas dari mereka sendiri. Joyce akan coba nge-flank ke bagian kanan, dijaga lagi save kanannya bahkan di seorang Chia. Nge-defense di bagian atas satu buah high ground, bebatuan menjadi tameng untuk seorang Chia kali ini dan Shadowpik dilakukan tapi pick off-nya belum berhasil digagalkan juga, belum berhasil juga didapatkan oleh seorang Chia. Ya dan bahkan dari Grims ada satu player yang sudah mulai nge-flank ke arah kiri dari seorang Chia. Seorang Friday nampaknya lagi berupaya juga untuk menyelamatkan seorang Nacha. Harus melakukan buying time atau mengulur waktu terlebih dahulu. Dan bahkan kali dari Chia pun perlu melakukan healing. Tapi Bonafide, Ralin join the fight juga dari arah bagian belakang. Ya betul dan itu benar-benar area yang cukup open untuk diamankan oleh tim Bonafide. Bahkan sekarang juga poin demi poin diamankan juga oleh kedua sisi yang berbeda dari seorang Kute. Grimy mendapatkan lagi dan itu dia player terakhirnya didapatkan oleh seorang Grimy yang berhasil bisa menyelamatkan posisi placement sementara waktu untuk tim kuda terbang. Tapi hati-hati Relin masih ada bagian belakang bisa menjadi disaster juga kalau enggak ditingkatkan awareness-nya dari sisi tim kuda terbang. Ya itu posisi dari Grims emang apes banget sih. Tahu-tahu di belakang masih ada Bonafide. Coba tadi nggak ada Bonafide, mungkin itu kan beda cerita. Tapi karena dibantu sama Bonafide itu membuat dari kuda terbang lebih aman lagi posisinya juga di bagian dalam. Namun kali ini ada satu tim yang sudah mulai bergerak juga dari area ban. Kita melihat yang warna kuning itu adalah Void. Tapi ternyata di bagian Quarry ada yang seru juga. Pertarungan antara Bigetron Ace dan Dewa United. Wow, dan ini posisi Dewa United sangat amat tidak mengenakan Cijal di bagian rawa, di bagian bawahnya. Ini sulit banget untuk mereka bisa up masuk ke dalam bagian daratannya, di bagian atasnya. Dan dari seorang Riel
juga nampaknya bergerak dengan sangat hati-hati karena Bigetron menjadi penjegal perjalanan dari tim Dewa United saat ini. Ya nyaman pastinya untuk Bigetron Ace berada di bagian atas. Apalagi ini Blue Zone udah mulai menyelimuti dari Dewa United. Tinggal membuka tangan lebar untuk menyambut kedatangan dari Riel. Tapi nampaknya dari Nai pun akan berusaha repositioning kembali karena sadar bahwa Blue Zone-nya udah cukup menyakitkan. Tapi ternyata dari Mute berhasil untuk mendapatkan seorang Riel. GPX pun sudah mulai dipulangkan juga karena Playzone sudah mulai menyakitkan kembali. Dan kayaknya ini semua tim banyak yang kesulitan untuk masuk zona deh posisinya. Ya betul, dan sekarang kesulitan yang sangat amat mendalam dirasakan juga oleh tim Dewa United. Tinggal 2 player aktifnya lagi, bahkan udah mulai low HP-nya juga dari seorang Aleta di bagian bawah. Berusaha untuk diberikan beberapa pressure lagi juga, tapi udah mulai cukup low, gak ada healing-healing. Dan akhirnya di take down juga dengan Blue Zone yang sudah mulai mensakit lagi ke bagian dalam tim Dewa United. Nah, dan kayaknya dari Dewa United akan menyerahkan dirinya ke Blue Zone untuk satu player tersebut, Aleta. Hanya sisa satu player terakhir, entah ada di mana. Ternyata Clayton dengan 24 healing kit. Berarti ini adalah metode healing untuk dari Dewa United untuk memperpanjang nyawa mereka juga bermain di bagian Sunhawk. Dan sementara kita melihat juga banyak sekali di elimination fit semuanya tumbang karena zona. Ini gue yakin data statistik untuk knockoutnya bakal kecil banget dan juga dari Void benar-benar tersakiti oleh Blue Zone-nya dan bahkan di bagian depan dari Void sudah ada Capital Nine yang siap untuk menyambut. Wah betul banget, dan bahkan ya seorang Joybi akhirnya bisa touchdown masuk, tapi belum masuk bagian circle yang selanjutnya. Ini Chinanix juga nggak bisa bertahan lagi karena udah mulai semakin terjepit lagi posisinya, apalagi C9 dengan barrier yang mereka punya, dengan formasi yang mereka punya semakin menjebak lagi. Void nggak akan bisa dengan selamat dengan mudahnya, bahkan lihat counter diberikan dan bahkan didapatkan lagi dari seorang Cecilia yang ada di dalam satu buah compound. Memang sulit ya, kalau kita ngomongin Sunhawk map kecil, lo udah gak dapetin touchdown, lo udah dijegal sama security zona, itu bakal memperkecil nyawa atau apa ya, lifetime dari si tim tersebut. Dan sementara juga kita melihat dari Capital Nine, nampaknya mereka mendapatkan tempat yang cukup nyaman sejauh ini. Sudah mendapatkan sebuah compound juga, namun ternyata ada fight yang cukup menarik kali ini dari Bigetron Ace. Tadinya mereka menahan Dewa United dan kali ini mereka ditahan oleh Aditama. Betul-betul, tapi nggak hanya Bigetron Ace yang menahan pergerakan Aditama, Capital Nine juga tadi mendapatkan beberapa angle-nya ke dalam pertahanan dari tim Capital Nine, bahkan sekarang nampaknya juga dari tim Aditama. Berusaha untuk diberikan pressure-nya lagi, getaran demi getaran diberikan juga dengan nets yang hampir connect juga melukai player dari tim Bigetron Ace saat ini. Nampaknya masih bisa ya untuk menyelamatkan beberapa playernya. Dari tadi gue lihat Jesse yang terus melakukan misi penyelamatan ke arah rekan-rekannya. Dan bahkan dari Ney baru saja berhasil untuk di-revive, memberikan tembakan dan ada mistiming yang dilakukan. Dan Vanilla, what a nice nades. Akhirnya kita melihat pergerakan dari Vanilla, sebuah nades luar biasa. Dan bahkan dari Ney lagi berusaha untuk melindungi teman-temannya. Nggak bisa karena Blue Zone juga sudah mulai menghimpit, membuat mereka berada di satu bebatuan yang sama. Wow, dan juga nampaknya healing pilihan terakhir untuk tim Bigetron Ace saat ini. Dan nampaknya Vanilla ingin semakin mendramatisir lagi, tapi Molotovnya nggak sampai ke Bigetron, tapi sampai ke depan pintunya. Iya benar, sampai ke depan pintu, agak panik juga kayaknya ya. Jadinya ketahan sama pintunya dan bahkan kali ini pergerakan dari Vanilla juga digagalkan begitu saja oleh Capital Nine. Yang memang dari tadi mendapatkan tempat nyaman. Ini kayaknya ada banyak deh tim yang melakukan healing, ada satu BTR. Terus tadi kita melihat tadi ada Jauh ini Dewa 4. United, Ada Alter Ego. ada Alter Ego. Void, Banyak ya jadinya ya. tapi Chinanix tuh nggak bisa bertahan. Puas di Iya. posisi yang ke-7. Oke, berarti bisa dibilang kali ini adalah perang untuk tim yang masih selamat di bagian dalam. Ada Onyx yang sudah berhasil mendapatkan Capital Line juga dan bahkan zonanya masih cukup dekat dengan Onyx. Ini harusnya win rate dari Onyx cukup tinggi sih. Tinggi, apalagi mereka juga masih cukup prima dengan 3 player mereka masih utuh. Bahkan JC juga mendapatkan tambahan-tambahan pundi-pundi di detik-detik akhir sebelum dirinya juga dipulangkan di Iya. posisi yang ke-5 untuk tim Bigetron Ace. Nampaknya banyak ya tim-tim yang melakukan healing di Sunhawk kali ini. Jarang loh gue ngeliat tim ladies itu memilih untuk melakukan healing, tapi entah kenapa Alter Ego healing juga nih Gus. Ya mungkin gak pede kali ya Alter Ego untuk mencoba bermain ke late game. Mungkin faktor posisi dan ya mungkin ini pilihan yang bijak dari mereka. Padahal mereka kuat, tapi kalau mereka emang menyatakan dirinya sulit untuk masuk ke dalam circle zone, ya mungkin ini pilihan yang baik gitu. Dan gak bisa disalahkan. Dan gue senang juga untuk banyak tim ladies di sini, mereka terlihatnya emang gak bisa masuk ke dalam circle zone-nya terlebih dahulu gitu. Kemudian bagaimana mereka juga nggak niat sedari awal loh, ngerti gak sih? Kayak tadi tuh Dewa United emang kebegal, ya udah mau gimana lagi? Healing terpaksa, bukan niatan dari awal untuk bermain healing, namun dari Onyx mereka sudah membuka tembakan, tapi C9 lebih agresif di situ memberikan, tapi sekarang tadinya refrag yang dilakukan dengan Yuzi dilakukan juga, tapi ini tugasnya Winnie dan juga Jelly untuk membuka
casting lagi. Jazz betul, dan juga nampaknya tinggal satu play terakhir lagi seorang Scarlet nampaknya bisa bertahan karena udah mulai benar-benar pressure lagi kanan kiri dijepit, angle-nya di double pick juga, bahkan kini yang perlu dilakukan berusaha untuk mencari play terakhir dari tim Onyx yang masih bisa bertahan, dan Capital Nine. Oke, Capital mereka Nine. masih utuh, mereka masih komplit, masih prima dengan 4 play mereka dan 2 bangkit. Tinggal kalian ketiga kalinya ini kalau misalkan dikasih waktu lagi, Onyx bisa reset dengan 3 player mereka, Cicil. Belum tentu karena bokong dari Cecil kelihatan, punggungnya kelihatan, itu dia. Tapi Kenny tadi masih belum menembak juga. Namun informasi yang sangat berharga sudah dipegang oleh Kenny yang berhasil mendapatkan 1 dari Akila. Miki tumbang dengan sebuah nades, kembali 2 tumbang. Onyx hanya menyisakan 1 dan Onyx-nya turu. Rata semua landaknya dipulangkan oleh Capital Nine. Berarti ini udah bisa kita bilang untuk chicken dinner yang pertama kalinya untuk tim Capital Nine, karena dari seorang Lin akhirnya mendapatkan lagi first aid. Banyak. Tapi ini, tunggu. Ini Alter Kenapa, Ego kenapa? sedari awal gak sih dia healing? Iya, sedari awal. Dari awal ya, bukan kayak Dewa United tadi ya? Kayaknya sih. Sedari awal sih. Soalnya karena nggak kelihatan mereka fight dari. Iya, berarti ini Ada deh fight 4 doang tapi. ya 4 mungkin Kayak- screening kayak kemarin juga kan dari Lin juga udah mulai ke-prepare dengan 16 first aid tapi nggak Ini- maksimal, healingnya gagal. Ini instruksi coachnya gitu, Opal ini ya, tim perang gitu loh. Ini tim perang disuruh tim healing. Ya jadi coba nih, menurut gua nanti juga pasti turun nih Miramar kalau nggak Erangel disuruh healing. Ini kali turunan Badru. Iya, ini jadi praktek-praktek Badru untuk Alter Ego mestinya nggak dilakuin lagi. Nih Coach Opal, coba dong tolong. Alter Ego masa disuruh main kayak gitu? Oke, akan kita lihat ya nanti apakah ada Opal stay atau Opal out. Karena tadi baru saja diadu sama Junior out, dipertanyakan ya eksistensinya. Dan namun congratulations dulu untuk Capital Nine karena pada akhirnya tim sampai bawah akhirnya berhasil untuk mendapatkan chicken nih. Betul, tapi juga untuk pertama kalinya gak sih Jill? Onyx ada di top 3 tapi nggak bawa pulang poin eliminasi sama sekali Onyx. Nah, padahal tadi gue sempat ngomong win rate Onyx kayaknya besar, ya Besar, kan? Karena betul. karena dari tadi mereka mengkontrol zonanya